selamat datang. Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, apakah jadi kaya itu beneran cuma soal lebih pinter? Pertanyaan ini kayaknya sering banget muncul ya kan? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas apa sih sebenarnya kata data dan penelitian soal ini. Aku lebih kaya dari kamu, itu artinya aku lebih pintar. Waduh, kalimat provokatif kayak gini pasti pernah kita dengar ya. Nah, kalau lain kali kamu dengar ada yang ngomong gitu, ulasan ini bakal jadi amunisi jitu buat kamu mematahkannya. Oke, kita mulai dari mitosnya dulu ya. Ada sebuah kepercayaan yang kuat banget di masyarakat kita, namanya meritokrasi. Gampangnya, ini tuh gagasan bahwa sukses, terutama kaya, itu adalah hadiah yang setimpal buat orang yang punya bakat dan kerja keras. Makin pinter, ya makin kaya. Tapi pertanyaannya, apa benar sesederhana itu? Ternyata nggak juga. Banyak banget penelitian modern di bidang ekonomi, psikologi, sampai sosiologi nunjukin kalau hubungan antara kecerdasan sama kekayaan itu, ternyata lemah banget. Bahkan seringnya nggak signifikan sama sekali. Jadi, narasi populer pinter sama dengan kaya ini mulai goyah kalau kita adu sama data. Sekarang kita lihat buktinya langsung. Kita bakal bedah gimana data secara telak menantang gagasan bahwa lebih pintar berarti lebih kaya. Siap-siap ya. Nah, ini yang menarik banget. Studi-studi klasik kayak The Bell Curve itu nemuin kalau emang ada sih korelasi antara IQ dan pendapatan. Tapi coba lihat angkanya, cuma di kisaran 0,2 sampai 0,4. Kalau di dunia statistik, angka segitu tuh artinya hubungannya lemah sampai sedang aja. Jauh banget dari hubungan sebab akibat yang kuat seperti yang kita bayangin. Dan ini dia poin kuncinya, hubungan antara IQ dengan kekayaan. Ingat ya, kekayaan itu akumulasi aset, bukan cuma gaji bulanan. Ternyata jauh lebih lemah lagi. Gini deh, kemampuan cari uang itu beda banget sama kemampuan ngumpulin dan mempertahankan harta. Punya IQ tinggi itu bukan jaminan seseorang jago menumpuk aset. Coba lihat visual ini. Ini keren banget buat ngejelasin perbedaannya. Di sebelah kiri, kamu bisa lihat distribusi kecerdasan itu bentuknya kayak lonceng, kurva normal. Artinya, kebanyakan orang ada di tengah-tengah. Tapi lihat yang kanan, distribusi kekayaan, jomplang banget. Numpuknya di puncak doang. Pola keduanya sama sekali nggak nyambung. Ini bukti kuat kalau kecerdasan dan kekayaan itu dua hal yang berbeda. Oke, jadi kalau bukan kecerdasan, terus apa dong mesin pendorong kekayaan yang sesungguhnya? Yuk kita lihat faktor-faktor sistemik yang sebenarnya bermain di belakang layar. Ada seorang ekonom namanya Thomas Piketty. Dia punya formula yang mengubah cara kita mikir soal kekayaan. Rumusnya simpel, R lebih besar dari G, R kurang dari G. Maksudnya, ketika imbal hasil dari modal, itu si R, lebih cepat pertumbuhannya daripada pertumbuhan ekonomi secara umum, itu si G, maka kekayaan secara otomatis akan makin numpuk di tangan para pemilik modal. Ini adalah mesin ekonomi makro, bukan soal pinter-pinteran individu. Jadi, inti dari teori Piketty itu gini. Peta persebaran kekayaan di dunia ini lebih mencerminkan siapa yang punya aset, bukan siapa yang paling pintar. Siapa yang udah punya modal dari awal, dialah yang bakal terus melipat gandakan kekayaannya lewat mekanisme pasar, mau IQ-nya berapapun. Gak cuma itu, ada faktor lain yang gak kalah kuat. Sosiolog Pierre Bourdieu menyebutnya modal sosial. Ini tuh soal akses ke pendidikan yang bagus, jaringan pertemanan yang kuat, dan dukungan dari lingkungan. Kadang-kadang, siapa yang kamu kenal itu jauh lebih penting daripada apa yang kamu tahu. Bener kan? Nah, sekarang kita ngomongin soal faktor yang sering banget diremehin, padahal perannya bisa jadi penentu banget. Keberuntungan, si kartu liar yang nggak bisa ditebak. Ekonom Robert Frank nunjukin kalau sukses itu sifatnya non-linear. Maksudnya, usaha 10 belum tentu hasilnya 10. Bisa jadi 100, bisa juga 1. Dan itu semua sensitif banget sama timing dan keberuntungan. Dalam penelitiannya, orang dengan talenta sedang tapi dapat hoki bertubi-tubi seringkali hasilnya jauh melampaui orang super jenius yang lagi kurang beruntung. Ada lagi studi simulasi dari fisikawan Pluchino, dan hasilnya lebih mengejutkan lagi. Ternyata, individu yang paling sukses dalam simulasi mereka itu bukan yang paling berbakat. Justru mereka yang bakatnya rata-rata, tapi hokinya luar biasa. Keberuntungan itu ternyata faktor pengali yang dahsyat banget. Oke, setelah tahu semua teori ini, terus kita harus gimana dong? Apa kita pasrah aja sama nasib? Tentu enggak. Yuk kita geser dari teori ke kerangka praktis buat bermain di sistem yang kompleks ini. Jadi, ada 5 strategi kunci yang bisa kita pakai. Pertama, positioning. Tempatkan dirimu di arena yang lagi tumbuh pesat, di mana peluangnya lagi banyak-banyaknya.
Kedua, network, bangun jaringan yang solid. Ini bisa kasih kamu akses ke informasi dan kesempatan yang nggak semua orang dapat. Ketiga, exposure. Perbanyak tendangan ke gawang. Makin sering kamu mencoba hal baru, makin besar kemungkinan kamu dihampiri keberuntungan. Keempat, leverage. Manfaatkan modal, sistem, atau media, biar kerja 1 jam hasilnya bisa berkali-kali lipat. Dan yang terakhir, kelima, timing. Belajar peka sama siklus ekonomi. Kapan harus gas, kapan harus rem. Waktu itu segalanya. Jadi, kesimpulan utamanya apa? Gini, kita emang nggak bisa menghilangkan faktor acak atau keberuntungan. Itu di luar kendali kita. Tapi, kita bisa banget bikin diri kita menarik bagi keberuntungan. Maksudnya, kita mempersiapkan diri, jadi pas kesempatan itu datang, kita siap buat menyambut dan memanfaatkannya secara maksimal. Jadi, kalau kekayaan itu ternyata sebuah sistem, sebuah permainan dengan aturan-aturan tersembunyi, bukan cuma sekedar adu pintar, pertanyaan terakhir buat kamu adalah, gimana caramu akan memainkan permainan ini? Terima kasih sudah menyimak.